Selain Kanada, Presiden terpilih Donald Trump juga sempat menyampaikan pernyataan ambisius terkait penguasaan terusan Panama dan Greenland. Trump menegaskan tentang pentingnya kedua wilayah tersebut bagi ekonomi Amerika Serikat sehingga ia tidak menampik akan penggunaan alat militer ataupun tekanan ekonomi. Jadi yang terbaik si karyawan pintar. Halo guys, selamat datang di Si Karyawan Pintar. Kali ini, kita akan membahas salah satu isu paling panas di kancah geopolitik, Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ingin mengambil alih Greenland. Bukan cuma sekadar klaim kosong, Trump bahkan mempertimbangkan opsi militer. Tapi tunggu dulu, ada Rusia, Uni Eropa, dan Denmark yang ikut meramaikan drama ini. Penasaran apa yang sebenarnya terjadi? Jangan skip videonya. Let's check this out. Chapter 1, Kenapa Greenland jadi rebutan? Guys, Greenland itu lebih dari sekadar daratan es yang sepi dan dingin. Mungkin banyak yang mengira Greenland hanya hamparan es yang tak berpenghuni, tapi ternyata, di bawah lapisan esnya, tersimpan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Ada uranium, neodymium, minyak, dan mineral rare earth lainnya. Mineral ini sangat penting, terutama di era teknologi modern, untuk pembuatan baterai, perangkat elektronik, hingga kendaraan listrik. Bayangkan, semua teknologi canggih yang kita gunakan sehari-hari bergantung pada mineral-mineral ini. Selain itu, mencairnya es di kawasan Arktik juga membuka peluang besar. Jalur pelayaran baru yang melintasi Greenland dapat memangkas waktu perdagangan internasional hingga separuhnya dibanding jalur tradisional. Ini tentu saja menjadi keuntungan strategis bagi negara-negara yang memiliki akses ke jalur ini. Jadi, nggak heran kalau negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, bahkan Tiongkok, berlomba-lomba melihat Greenland sebagai aset strategis yang wajib diamankan. Intinya, Greenland adalah kunci dari berbagai peluang, baik dari sisi ekonomi, militer, maupun geopolitik. Chapter 2, Trump dan langkah agresifnya. Trump bukan cuma mau beli Greenland. Dalam salah satu pernyataan kontroversialnya di Truth Social, dia menyebut bahwa kepemilikan Greenland itu esensial, penting banget, untuk keamanan ekonomi dan nasional Amerika Serikat. Menurut Trump, Greenland bisa menjadi aset besar bagi Amerika Serikat untuk mendukung dominasi mereka di geopolitik global. Bahkan, dia terang-terangan menyatakan bahwa opsi kekuatan militer bukanlah sesuatu yang sepenuhnya ia tolak untuk merebut pulau ini. Bayangkan, pemimpin dunia sekelas Trump siap melakukan langkah yang cukup ekstrim hanya untuk sebuah pulau besar yang penuh es. Tapi, ambisinya nggak berhenti di situ. Trump juga pernah melontarkan ide-ide lain yang sama gilanya. Misalnya, menjadikan Kanada sebagai negara bagian ke-51 Amerika Serikat. Atau mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika. Kedengarannya seperti lelucon, tapi bagi Trump, semua langkah ini adalah bagian dari strategi besar untuk memastikan Amerika tetap berada di puncak kekuatan dunia. Jelas, langkah ini nggak hanya tentang Greenland. Ini lebih besar dari itu. Ini soal bagaimana Amerika menjaga dominasinya, terutama untuk menghadapi dua kekuatan besar lain, Rusia dan Cina, yang semakin aktif di wilayah Arktik. Chapter 3, Respons Dunia. Denmark langsung bereaksi keras terhadap rencana Trump yang dianggap absurd. Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, tidak hanya menolak ide tersebut, tetapi juga mengambil langkah nyata. Mereka meningkatkan anggaran pertahanan untuk memperkuat kehadiran militer Denmark di Greenland, menunjukkan bahwa mereka tidak akan tinggal diam jika ada ancaman terhadap wilayahnya. Greenland sendiri, meskipun merupakan wilayah otonom di bawah Denmark, menegaskan posisi mereka dengan tegas, kami bukan untuk dijual. Sikap ini memperlihatkan solidaritas mereka dengan Denmark, sekaligus memperingatkan bahwa mereka akan melindungi hak mereka sebagai entitas otonom. Namun, cerita ini menjadi semakin menarik ketika Rusia ikut berkomentar. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyebut bahwa Rusia memantau situasi ini dengan sangat saksama. Beberapa tokoh pro-Kremlin bahkan mengeluarkan pernyataan yang cukup provokatif. Mereka mengatakan, jika Amerika Serikat bisa bermain agresif, maka Rusia juga memiliki alasan untuk melegitimasi ambisi ekspansionis mereka, terutama di wilayah bekas Soviet seperti Baltik. Ini jelas mengirimkan pesan peringatan kepada dunia bahwa langkah Trump bisa menciptakan efek domino yang berbahaya.
Jadi, ini bukan hanya soal pertikaian antara Amerika dan Denmark. Konflik ini telah menarik perhatian kekuatan besar lain seperti Rusia dan bahkan Uni Eropa, yang pasti tidak ingin kehilangan pengaruh mereka di kawasan ini. Pada akhirnya, langkah Trump bukan hanya menciptakan drama internasional, tapi juga mengguncang peta geopolitik global dengan konsekuensi yang sulit diprediksi. Chapter 4. Apa jadinya kalau Amerika benar-benar menyerang Greenland? Kalau Amerika Serikat beneran menyerang Greenland, ini bakal jadi game changer dalam politik internasional. NATO kemungkinan besar akan terlibat, dan konflik ini bisa memicu perang besar yang melibatkan Rusia dan Cina. Jalur pelayaran di Arktik bakal kacau, perdagangan global terganggu, dan stabilitas geopolitik dunia berada di ujung tanduk. Tapi, ada sisi lain yang menarik. Beberapa analis bilang langkah ini adalah strategi Trump untuk mengalihkan perhatian dari isu domestik Amerika Serikat. Apapun alasannya, cerita ini menunjukkan bahwa wilayah Arktik sedang berubah jadi medan pertempuran baru bagi kekuatan global. Dengan sumber daya alamnya yang melimpah dan posisi strategisnya, Greenland telah menjadi simbol dari bagaimana geopolitik modern terus berevolusi. Jadi, serangan seperti ini, jika terjadi, bukan hanya soal merebut wilayah, tapi juga perebutan dominasi di dunia. Chapter 5, Kesimpulan. Cerita Greenland ini sebenarnya lebih dari sekadar perebutan wilayah. Ini adalah cerminan bagaimana negara-negara besar bersaing untuk mengamankan sumber daya dan posisi strategis demi kepentingan mereka. Trump dengan ambisinya terhadap Greenland, Rusia yang terus memantau peluang, dan Denmark yang berjuang mempertahankan kedaulatannya, semua ini adalah bukti bahwa geopolitik adalah arena penuh strategi. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Kita adalah negara dengan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, dari tambang, minyak, hingga potensi maritim. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah punya strategi untuk melindungi dan mengoptimalkan itu? Jangan sampai kita hanya jadi pion yang dimainkan negara-negara besar. Cerita Greenland ini mengingatkan kita bahwa kedaulatan itu harus dijaga dengan kekuatan ekonomi, inovasi teknologi, dan diplomasi yang cerdas. Ini bukan hanya soal bertahan, tapi bagaimana kita bisa memimpin di panggung global. Segitu dulu pembahasan kita soal Greenland dan ambisi Trump. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap cerdas. Untuk terus berkarya, ayo tonton channel Si Karyawan Pintar, berbagi tips dan trik yang akan membantumu. Baca buku, tingkatkan pengetahuan, maka kesuksesan pasti akan kau raih, percayalah.